orang lain. Nah, di buku Church Plantology dijelaskan sekarang ini ada dua model. Saudara mungkin bisa tahu, ada church planting, ada church starting. Church starting ini yang saya pernah melakukan kesalahan juga, ya kan? Kita datang di satu kota, kumpulin orang Kristen yang ngambek-ngambek, yang sakit hati dengan pendetanya, kumpulin, bikin gereja. Kita pikir itu church planting, bukan, itu church starting. Ini paling gampang, ya kan? Ada dulu pemuji di gereja besar di Australia, keluar dari gerejanya, bikin gereja di Central Coast. Wah, luar biasa. Dalam 2 tahun 2.000 orang. Tapi ketua BPT-nya mengeluh dengan saya, pusing saya Pak. Kenapa? 6 gereja tutup. Di buku yang sama, tahun 2014, di survei di Amerika, ada gereja baru sampai 4.000. Tapi yang tutup 3.700. Nah, kalau ini terus dibiarkan, cara kita bermisi seperti itu, apa yang dikatakan oleh Pak David Beret benar. Uang misi yang benar-benar kena sasaran di bawah 5%. Gereja besar menjangkau Bali, sewa tempat, beli alat miliaran. Masuk ke gereja, yang datang siapa? Orang-orang dari gereja lain. Bukan orang non yang belum percaya, bukan orang yang terhilang. Nah, kalau cara kita terus begitu tidak berubah, kita akan gigi jari suatu saat. Ini challenge buat kita semua. Ayo duduk bersama. Kita revisi cara kita bermisi. Kalau tidak, ya begitu-begitu. Nah, saya ini dapat keistimewaan dari Tuhan, pelayanan keliling di Indonesia, termasuk di Bali. Di hari di gereja A, besok gereja B, C, D. Jadi saya lihat aja, loh kamu di sini sekarang. Oh, kamu sudah main musik di sini. Karena saudara ini masih banyak orang Kristen kaki gatal di sini. Tersinggung dikit pindah, tersinggung dikit. Nah, ada orang yang manfaatkan ketersinggungan itu. Kumpulin yang tersinggung, kemudian mulai gereja. Ayo sampai kapan kita mau bermisi? Yang terhilang itu masih jutaan. Kalau kita tidak segera merevisi cara kita bermisi, sekali lagi kita akan gigi jari. Saya ingat baik-baik Pak Rehat Bolke almarhum pernah khotbah di sebuah kongres atau konferensi gereja GSIA di Australia. Kemudian kami duduk di situ. Dia bilang begini, 5.000 jemaat dari gereja lain pindah ke gereja Anda. Satu pun malaikat tidak ada yang bersorak-sorai. Yang bersorak-sorai bendahara sama ibu gembala sudah. Haleluya. Ambil nafas panjang. Ini masalah, ini serius sekali Bapak Ibu. Saya siapa yang kapan hari mau di George Barna punya penelitian di Bali Partnership, itu benar. Makanya kita mesti harus dengan jujur kita mengevaluasi cara kita bermisi. Kalau yang kita lakukan bukan seperti go and make disciple, tapi come and move to my church, Anda sedang mengubah Hamanatago. Nah, kalau bisa kita menjadi yang terakhir, please go. Please go. Dan di buku itu disarankan kembali ke modelnya perjanjian baru. Go and make disciple. Berikutnya, bulan lalu saya ada di Thailand. 3.000 orang dibaptis dalam 3 bulan. Dan mereka adalah orang-orang Buddha. Pak Pendeta Somsek yang tadi saya temui itu gembalanya. Tidak pernah sekolah Alkitab, tapi dia menjalankan amanat agung. Waktu saya tanya, rahasianya bagaimana Bapak bisa mengembangkan pelayanan gereja rumah yang luar biasa? Sederhana. Dan membuat saya ambil nafas juga. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Apa tadi? Lakukan apa yang Yesus lakukan. Kurang keras. Lakukan apa yang Yesus lakukan.
pendeta, ibu pendeta, apa yang Yesus lakukan dan tidak dilakukan oleh pendeta zaman sekarang? Ambil nafas. Serius, ini masalah serius. Do what Jesus did. Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memberitahukan tahun rahmat Tuhan, masuk keluar desa dan kota, memberitakan ini yang hilang, discipleship. Go and make disciple. Ini yang hilang. Ayo kita duduk sama-sama. Bagaimana bisa bersinergi menjalankan ini. Saya bilang sama beberapa pemimpin gereja Bali, kalau sampai ada 500.000 orang Bali bertobat, yang paling siap adalah gereja Bali untuk memuridkan mereka. Krisis sedang terjadi. Sebentar lagi akan ada krisis yang lain. Tapi krisis adalah lahan paling subur untuk penginjilan. Sudah siap? Berikutnya, Pendeta Somsek mewajibkan jemaatnya tiap hari setelah selesai kerja luangkan 1 jam untuk bersaksi. 1 jam. Ini gereja-gereja rumah mereka. 20 orang, 15 orang, tapi hampir setiap desa di provinsi itu sudah ada gereja rumahnya. 1 jam. Dan dilatih jemaatnya, saya lihat sendiri bagaimana untuk bersaksi. Jadi bersaksi itu hanya 5 menit aja sebetulnya. Ceritakan bagaimana kau mengalami kesembuhan, dijamah oleh Tuhan. Tidak perlu khotbah ekspositori atau alegoris. Pokoknya bersaksi bagaimana Tuhan jamah. Ketemu orang baru, bersaksi. Itulah yang diwajibkan. Makanya bisa membaptis 3.000 orang dalam 3 bulan. Karena jemaat berapi-api, Pak. Waktu masih ada cinta mula-mula, ada passion untuk cari jiwa baru. Itulah semangat mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar, mereka dilatih untuk membuat database. Jadi kalau ada orang terima Tuhan Yesus langsung difoto siapa namanya, alamatnya di mana. Jadi Pak Somcek tunjukkan, ini Pak, semua petobat kami yang dibaptis namanya ini semua ada. Di Google ada, semua ada di kampung mana yang sudah ada pemuritan, ada semua. Berikutnya, yang mau ikut belajar bulan April nanti tanggal 25-30 kita mission trip ke sana. Nabung dari sekarang. Ya kan? Kita belajar dari gereja rumah yang sedang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada salahnya belajar dari orang lain. Apalagi sangat sederhana. Cara mereka sangat sederhana melatihnya. Tidak terlalu complicated. Saya bilang, apakah ada gembala-gembala gereja rumah yang disupport oleh gereja pusatnya? Tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang di situ, tinggal di situ, punya usaha di situ, rumahnya di situ, kerbaunya, ternaknya di situ. Jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja rumah di kampungnya masing-masing. Mirip kayak kiai-kiai itu, punya selepan, punya sawah. Mereka tidak terima perpuluhan. Tapi mereka bisa di mana-mana ada pemuritan, dan gereja menyediakan pelatihan. Gereja yang pusatnya itu hanya melatih bagaimana membalakan gereja rumah, bagaimana bersaksi, bagaimana membaptis dan sebagainya. Setelah itu gereja rumah masing-masing. Berikut selesai. Jadi yang mau ikut mulai berdoa dari sekarang. Dan saya rindu nanti Bali Partnership bisa mendatangkan Pak Somsek kalau bisa di bulan-bulan September. Kita datangkan mereka ke sini untuk memberkati kita semuanya. Ambil nafas panjang.